Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Momo Channel. Di kesempatan kali ini saya baru saja nebang pohon guys, menggunakan mesin Senso Mini Steel. Harga sekitar 4 juta ya. Saya pernah bikin beberapa review dan tips menggunakan Senso ini. Dan saat ini saya sedang berada di kebun karet, tapi saya tidak sadap ini. Jadi yang sadap ini adalah bisa dibilang tetangga, jadi kita buruhkan seperti itu. Jadi lokasinya kurang lebih jurang ya teman-teman, jadi kemiringan sekitar lebih dari sekitar 20 derajat lah ya, sekitar 20 derajat itu. Jadi cukup miring ya, cukup miring. Nah, di kesempatan kali ini saya lagi cari pohon-pohon kayu yang pohon karet yang sudah tumbang dan mengganggu. Seperti tadi yang ini saya coba Senso ya teman-teman. Untuk hasil sadapannya lumayan di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Ini ada juga. Sadapannya cuma lumayan bagus ya. Saya kenapa tidak ambil kemarin karena di tempat ini tuh terlalu menungkik ya, terlalu menungkik. Jadi saya malas ambil. Jadi saya ambil yang plasma kebun plasma yang 2 hektar tuh, meskipun tidak secara penuh 2 hektar isi karetnya. Kemudian sama yang kebun rawa dan kolam itu yang saya sadap. Kalau ini orang tua. Jadi semua memang orang tua yang punya ya. Cuman yang saya sadap dan saya kelola, maksudnya saya kelola itu saya bersihkan. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat nih, belukar semua ya teman-teman. Kondisinya masih seperti ini teman-teman. Jadi kalau biasa diburuhkan itu ya sebatas mereka menyadap seperti itu. Tapi perawatan tetap kita yang punya kan. Seperti itu ya. Bisa kita potong rumput nih, atau kita semprot seperti itu. Oke, kita akan coba jalan lagi ya. Kita akan cari mana yang harus kita eksekusi nanti. Oke guys. Oke, saya mau kasih lihat ke teman-teman yang saya Senso tadi. Nih, hasil karetnya lumayan nih, sadapannya nih. Lebih bagus daripada getah yang saya punya ya, yang di kebun plasma. Cuman tentunya ini diobat ya teman-teman, dioles juga. Jadi kalau tidak dioles itu tidak keluar getahnya atau sedikit sekali. Seperti yang saya katakan, ini sedikit menungkik teman-teman. Di sini ada bekas pohon-pohon ini juga. Oke. Nah di sana tadi ada pohon karet tumbang yang saya potong. Jadi ini jadi titik awal tadi kita. Jadi saya belajar, saya masih pemula ya. Potong Senso ini memang tidak perlu kebanyakan teori, jadi kita harus banyak praktek aja. Dan kita harus memahami haluan-haluan. Nah ini teman-teman, ini baru saya potong. Nih, kondisi pohonnya lumayan gede kan. Dan ini udah beberapa kali sih saya coba belajar motong. Harus menggunakan teknik-teknik tertentu tuh. Batang pohon yang sudah saya potong ya. Tadinya ini tidak bisa dibuka nih pohon karet nih. Tapi sekarang sudah kita coba ini potong. Nah seperti itu. Sehingga nanti bisa diproduktifkan lagi kan. Lumayan nambah 1-2 pohon tuh lumayan sekali teman-teman. Kalau pohon ini bisa menghasilkan 1 kilo sampai 1,5 kilo, itu artinya kalau misalnya diuangkan dengan harga karet katakanlah 10.000, sudah 15.000 kan satu pohon sebulan, atau mungkin tidak sampai sebulan. Yang jelas mengupayakan terus ya, memaksimalkan yang ada. Meskipun kondisi daunnya teman-teman bisa lihat ini sudah miring-miringnya. Jadi saya kasih tahu, itu di bagian sana itu adalah puncaknya. Guys, anak gunung nih guys, buat latihan naik gunung. Nah kemudian nih makin ke sana ke bawah ini turun, jadi miring dia, miring seperti ini. Nah di bawah sana lah itu kondisinya ya kayak gini.
Ini peralatan kita kasih zoom dulu. Inilah barang yang kita selalu bawa stok bensin dengan oli campuran, kemudian oli bekas untuk pelumas rantainya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, saya akan dokumentasikan untuk view-nya. Siapa tahu suatu saat nanti ini bisa kita coba bersihkan ya. Karena sementara saya masih fokus di kebun yang saya garap. Nah, seperti ini, teman-teman. Hasil karetnya juga dahsyat ya, lumayan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti itu kegiatan pada kesempatan hari ini. Saya tuh tiap kegiatan tidak pernah menggunakan tripod sih. Kalau mungkin saya menggunakan tripod, mungkin view-nya akan lebih menarik lagi dalam video. Mungkin tuh jadi catatan saya, nanti akan saya bikin video-video setiap kegiatan di kebun. Karena biasanya kebun itu kegiatannya lumayan seru ya teman-teman. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, meskipun tuh kalau kita melihat tuh kayak sepele, kayak nyengso kan. Kita enak banget tuh ngelihat orang nyengso bikin kayu atau bikin balokan, bikin papan dan macam-macam, hanya sekedar nembang pohon aja. Tapi kalau kita merasakan secara langsung itu ternyata butuh skill. Jadi itu namanya life skill ya. Oke, seperti itu aja guys videonya di kesempatan kali ini. Semoga menambah semangat kita sebagai petani, khususnya buat anak-anak muda ya. Kalian harus merasakan dulu petani, meskipun passion kalian pada akhirnya bukan di pertanian. Cobalah untuk minimal kalian datang ke tempat-tempat yang sifatnya itu pertanian, entah itu kebun sayur atau kebun sawit kah, tanaman keras. Sekitar jalan-jalan aja dulu dan kalian coba rasakan di sana bahwa ini loh lini paling dasar dari sebuah kehidupan itu nanam sebenarnya. Nanti berkembang lagi jadi bisnis dan lain-lain, dan money orientednya baru jalan kayak gitu. Oke, see you next time di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mau mencoba